Jumpa lagi sobat pembelajar, salam sehat selalu. Apa kabarnya? Semoga sobat pembelajar masih tetap semangat ya untuk kita berbagi tentang pengetahuan jaringan komputer. Dan kali ini kita belajar tentang bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan 3 jaringan komputer menggunakan 3 router Cisco. Masih tetap di media aplikasi Cisco Packet Router. Kita akan belajar merancang bagaimana 3 router ini atau 3 jaringan ini nanti bisa saling terkoneksi, saling terhubung, bisa saling berbagi data. Nah, sobat pembelajar, di video sebelumnya saya sudah berbagi menggunakan 2 router, kemudian dengan mode routing statik. Di sini juga saya akan menggunakan mode routing statik. Dan saya sudah menyiapkan 3 topologi yang akan kita gunakan bersama dengan IP-nya, IP address yang sudah saya rancang. Nah, di sini skenario-nya, ruang tata usaha ini merupakan sentral dari jaringan komputer, 3 jaringan komputer ini, di mana ruang tata usaha ini skenario-nya adalah data-data dapat dibagi atau berbagi pakai dengan ruang guru nantinya, ruang guru dengan kepala sekolah. Jadi data yang di-sharing berupa data-data tertentu saja. Sementara ini kita membuat rancangannya agar 3 topologi jaringan ini saling terhubung. Nah, di implementasinya nanti masih diperlukan skenario hak akses dari data-data tersebut. Sama seperti di video sebelumnya, saya juga mengoneksikannya untuk jaringan ke bawahnya menggunakan sistem DHCP atau jaringan yang ke PC ini, ke PC guru. Misalkan jaringan di ruang guru ini, PC guru 1 dan PC guru yang kedua ini menggunakan DHCP, sama seperti halnya di ruang tata usaha juga DHCP dan DHCP, sedangkan di routing 3 router ini masih menggunakan router mode routing statik. IP-nya, segmen IP-nya yang di atas menggunakan segmen IP 100, sedangkan untuk yang terkoneksi ke ruang TU dan kepala sekolah menggunakan segmen IP 200. Untuk ke bawahnya, sobat pembelajar bisa pelajari sendiri, bisa lihat sendiri dari video ini, dari yang saya buat ini, topologi atau IP yang akan saya gunakan. Nah, karena di sini defaultnya router ini hanya menggunakan, semua router ini menggunakan 2 LAN card secara defaultnya, maka karena yang di ruang tata usaha ini hanya merupakan sentral, dia perlu 3 LAN card. Yang satu harus terkoneksi ke router ruang guru, satu lagi ke router ruang kepala sekolah, dan satu lagi ke bawah atau ke jaringan dia sendiri, ke jaringan PCTU. Oleh karena itu, ini harus kita tambahkan, router ruang tata usaha ini harus kita tambahkan 1 LAN card. Sebelum kita mengoneksikan menggunakan pengkabelannya, kita tambahkan dulu LAN card-nya pada router ruang tata usaha ini. Nah, setelah kita klik router 1 dari ruang tata usaha, jika ini masih menyala, kondisi menyala, powernya masih on, kita matikan dulu. Kemudian kita memilih dari modulnya ini, tambahkan modulnya. Kita pilih dulu modul, untuk modul NM1FETX ini ada 1 pas Ethernet, tapi ada port yang lain ya. Kita coba cari yang lain dulu. 1FE2W. 1FE2W ini kebetulan pas sekali. Kalau menurut saya ini pas, kita hanya perlu 1 pas Ethernet card. 1 pas Ethernet card yang menggunakan kabel tembaga ya. Jadi kita akan menggunakan ini aja, cukup menggunakan yang modul NM1FE2W ini aja. Kita klik modulnya, kita drag ke atas,
sudah kita pasangkan, kemudian kita nyalakan routernya. Kita coba klik di bagian config, apakah kita disuruh minta untuk menunggu pada saat booting. Jadi seakan-akan komputer ini juga perlu, router ini juga perlu di booting juga ya. Sudah oke, sudah siap. Nah, sini bisa kita koneksikan. Kita tetap menggunakan laptop untuk menyeting router. Kita koneksikan ke konsolnya, kabelnya masih tetap menggunakan kabel konsol juga. Kemudian di sini planning saya untuk router ke jaringan PC guru ini, saya mau koneksikan ke FA00, kemudian ke switch, kemudian dari switch ke PC client, ini juga dari switch PC client. Kemudian untuk jaringan di router ini, router ruang tata usaha ini, kita nanti mengoneksikannya di pas Ethernet tambahan ya, pas Ethernet 10 ini, pas Ethernet 10. Kita koneksikan dulu dari pas Ethernet 10 ke switch, kemudian switch ke PC, dan ruang kepala sekolah juga demikian. Kalau ruang kepala sekolah ke FA01, ke pas Ethernet 01. Ini sudah ke jaringan bawah, sudah di masing-masing jaringan komputernya, masing-masing ruang. Nah, sekarang kita koneksikan menggunakan kabel cross dari antar routernya. Router ruang guru saya koneksikan di pas Ethernet 01 ke pas Ethernet 01 juga dari ruang tata usaha. Kemudian dari pas Ethernet 00 ke pas Ethernet 00 router ruang kepala sekolah. Kira-kira demikian bentuk jaringannya, pengkabelannya seperti ini. Dan kita coba lagi. Pertama yang kita setting adalah router di ruang guru dulu ya, yang terdekat aja dulu dari laptopnya ini. Kita buka laptop, kemudian desktop, kita buka terminal. Oke, sudah siap. Kita enablekan dulu. Kemudian kita pilih, kita konfigur terminal, figur terminalnya. Sekarang kita pilih yang kita aktifkan dulu FA00 nya ya, Ethernet FA00 nya kita aktifkan dulu. Kita pilih dulu interface nya, interface FA00. Ini FA00 ini FA yang ke arah klien. Kita tentukan IP nya, IP address seperti rancangan kita tadi. IP addressnya 10.0.0.14 dengan subnet mesh 255.255.255.240. Berikutnya kita aktifkan fancap-nya agar dia posisi menyala. Kita no shutdown, perintahnya no shutdown. Sudah, kita exit, keluar dari konfigurasi IP address. FA00
Kalau sudah keluar dari konfigurasi IP address FA00 atau line cut yang mengarah ke bawah dari ruang guru, dan sekarang kita buat dulu DHCP-nya ya. DHCP-nya untuk PC1 guru dan PC2 guru. Kita buat nama IP DHCP poolnya dulu. Jar guru gitu aja ya, kita buat jar guru namanya. Kemudian kita tentukan networknya, network ID-nya berapa. Network ID-nya di sini berarti 10.0.0.0 dengan subnet mesh 255 255 255 240. Kemudian kita tentukan IP gateway-nya. IP gateway-nya adalah IP FA00 tadi, 10.0.0.14. Nah, DNS-nya masih tetap kita gunakan DNS IP pabriknya Google 8888. Oke, kalau sudah kita exit. Di sini untuk DHCP-nya sudah siap, DHCP untuk klien ke bawah, dan kita juga sekaligus saja untuk menyeting FA01-nya ini IP router yang terhubung ke arah router ruang tata usaha. Perintahnya adalah kita pilih dulu interface-nya, kita tunjuk dulu interface-nya FA01 berarti ya, FA01. Kalau sudah FA01 kita berikan IP address-nya, IP address seperti rancangan kita tadi menggunakan IP 100 yang IP FA01 dari ruang guru yang terkoneksi ke FA01 ruang tata usaha 100, segmennya 100.0.0.1. Subnet mesh-nya 255 255 255 248. Oke, kita aktifkan line-cut-nya, masuk down. Line-cut sudah aktif, kita exit. Di sini untuk network dari jaringan ruang guru sudah aktif. Kita aktifkan dulu DHCP-nya. DHCP dari kliennya apakah mendapatkan IP? Kita coba dulu. Oke, sudah didapatkan IP-nya. PC1 sudah, PC2 ruang guru sekarang kita aktifkan juga. DHCP kita aktifkan, sudah didapatkan juga. Kita tutup. Nah, sekarang yang berikutnya kita putuskan dulu koneksi dari kabel konsol ini, karena akan kita pindah ke konsol router dari ruang tata usaha. Aktifkan lagi. Nah, sini ke ruang tata usaha, konsolnya. Oke, kita nyalakan lagi, kita buka terminalnya, kembali lagi kita setting untuk network di routernya, router dan network dari ruang tata usaha. Enable, kemudian konfigur terminal.
kita buat dulu untuk jaringan ke bawahnya juga ya sobat pembelajar. Ini FA, kita tunjuk FA10 berarti. Kita tunjuk interface-nya dulu. Interface FA10. Kita isikan IP address-nya. IP address rancangan kita tadi untuk jaringan ke bawahnya atau ke kliennya menggunakan segmen 20.0.0.IP14 dengan segmen subnet mesh 240. Oke, kalau sudah kita aktifkan cut-nya no shutdown. Sudah aktif. Untuk jaringan bawahnya kita buat exit dulu ya, exit, kemudian kita buat poolnya, IP poolnya untuk jaringan ruang guru. Perintahnya IP DHCP pool, kita kasih nama jar TU gitu ya. Tadi ada jar dari ruang guru, jar guru. Sekarang kita lihat poolnya untuk ruang tata usaha, kita beri nama jar TU. Oke, kalau sudah jar TU, kita tentukan networknya, network ID-nya, IP-nya, network ID-nya berarti 10, maksud saya 20 ya, 20.0.0.0 dengan subnet mesh-nya juga 255.240. Kemudian gateway-nya, default routernya sebagai IP gateway-nya dari PC ruang tata usaha 20.0.0.14. DNS-nya kita samakan aja menggunakan IP public dari Google. Oke, kemudian sudah, di sini kita exit dulu. Nah, sekarang kita berikan IP untuk FA01. FA01 router ruang tata usaha agar terkoneksi satu segmen dengan router ruang guru, sehingga mereka dua router ini bisa terkoneksi, harus satu segmen. Kita tunjuk dulu interface-nya, interface FA01. Kita berikan IP address. IP address-nya tadi ruang guru tadi menggunakan IP 100.001, berarti yang ini menggunakan IP address 100.002 dengan subnet mesh 255.248 subnet mesh-nya. Oke, sudah kita berikan IP, kita aktifkan dan cut-nya sudah up. Ini baru yang ke FA01 ini yang ke arah router ruang guru, yang ke arah router ruang kepala sekolah juga harus kita aktifkan. Kita berikan perintah, kita exit dulu ya dari sini ya, exit. Kemudian kita pilih interface-nya. Interface-nya berarti yang FA00, FA00. Kita berikan IP address. Nah, segmen yang ini kita bedakan IP-nya segmen 200 ya. Kalau tadi yang arah ke ruang guru segmennya 100, sekarang ke arah kepala sekolah segmennya 200. Kita berikan IP 1 arah
ini 1, kemudian dengan subnet mesh 255 255 255 248. Enter. Oh, sudah. Kita aktifkan juga network cardnya sudah up. Nah, kita exit. Nah, di sini kita coba dulu DHCP yang ke arah kliennya, apakah sudah bisa. DHCP ke kliennya ini DHCP statik akan berubah menjadi IP. Sudah diperoleh IP-nya. Klien sudah dapat IP. Klien yang kedua oke, dapat juga sudah. Sekarang jaringan yang ke arah kepala sekolah. Tentunya kabel konsol kita putuskan dulu. Kita putuskan kabel konsolnya. Sekarang kita koneksikan kabel konsol ini ke arah router dari ruang kepala sekolah. Oke, sudah terkoneksi. Tekan lagi, pilih terminal. Oke, enter. Kita enablekan dulu, enable, kemudian kita konfigur terminalnya. Kita pertama kali setting dulu untuk FA01 ini ya, jaringan ke bawah, Ethernetnya FA01. Artinya kita pilih dulu interface-nya FA01. Baru kemudian kita bisa berikan IP address dengan skenario IP address ruang kepala sekolah ya, ke jaringan bawah itu adalah 30.0.0.14, subnet mesh-nya 255 255 255 240. Oke, aktifkan LAN card-nya. Sudah aktif. Kita exit dulu. Sekarang kita buat DHCP pool juga untuk jaringan klien di ruang kepala sekolah. IP DHCP pool. Kita kasih nama jar capsec jaringan kepala sekolah. Oke, kita tentukan networknya. Networknya adalah network ID-nya 30.0.0.0, subnet mesh-nya 255 255 255 240. Sudah kita tentukan. Kemudian kita tunjuk juga default gateway-nya, yaitu IP-nya 30.0.0.14. DNS-nya tetap kita gunakan punya Google lagi. Nah, ini sudah. Kemudian kita, kalau sudah, kita exit. Nah, sekarang kita memberikan IP untuk FA00 atau jaringan router ke arah router ruang TU ini. Kita tunjuk dulu interface-nya FA00. Kita berikan IP satu segmen, yaitu 200.0. Kalau tadi sudah yang ke arah ruang TU tadi menggunakan IP 1 200.0.1, ini 200.0.2. Subnet mesh-nya 255 255 255 248. Kita aktifkan juga
shortcutnya perintah no shutdown. Oke, sudah selesai untuk setting IP di ruang kepala sekolah. Kita coba DHCP nya klien. Oke, sudah dapat IP nya. Tutup dulu. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah agar ketiga jaringan ini bisa terkoneksi, tapi satu persatu dulu. Mungkin dari tengah dulu ya, dari tengah dulu, artinya dari sentral datanya di router ruang TU ini. Apakah dia nanti kita setting terkoneksi ke arah kepala sekolah, ruang kepala sekolah, PC kepala sekolah dengan PC ruang guru. Bagaimana caranya? Ini caranya adalah demikian. Kita tetap menggunakan mode routing static. Nah, ingat yang di video saya sebelumnya, pembelajaran kita sebelumnya, semua IP yang kita ambil adalah IP dari jaringan sebelahnya ya. Artinya saat ini kita nyeting ruang tata usaha, kita berarti ngambil jaringan dari ruang guru. Nah, networknya yang kita tentukan adalah network segmen IP, network ID segmen IP pada network ID 10.0.0.0 dengan mesh subnet meshnya 255.255.240. Next hopnya adalah IP FA01, yaitu IP 100.0.1 100.0.0.1. Maka kita addkan dulu. Oke, ini sudah jaringan dari ruang guru, ini sudah kita ambil. Nah, satu lagi yang ruang kepala sekolah yang kita harus ambil. Tambahkan juga di jaringan kepala sekolah ini menggunakan network ID 30.0.0. Tinggal kita edit aja ya. Kemudian next hopnya IP-nya adalah IP FA00 ini, IP yang ini. Next hopnya kita add-kan. Sudah masuk untuk jaringan ini. Kita coba dulu apakah PC1 ini bisa connect ke PC ruang guru, PC1 TU. Kita coba ya. Nah, PC1 ruang TU ini kita berikan perintah ping ke arah IP dari PC1 ruang guru. Tadi IP PC1 ruang guru tadi adalah 10.0.0.1. Kita coba apakah bisa. Masih request timeout. Kenapa? Ini IP-nya ada IP-nya tetapi belum bisa dihubungi. Karena apa? Penyebabnya adalah router dari ruang guru ini belum kita setting agar bisa terkoneksi ke router atau jaringan ruang tata usaha. Nah, bagaimana caranya? Sama aja tadi, kebalikan aja. Kita coba ya. Kita ambil routing statiknya. Nah, kalau tadi ruang tata usaha tadi ngambil IP segmen 10.0.0 dari IP dari ruang guru. Sekarang yang ruang guru ngambil IP segmennya dari ruang tata usaha. Artinya network ID yang kita masukkan adalah IP 20.0.0.0 dengan subnet mesh 255.255.240. Next hopnya mana? Next hopnya adalah IP FA01 punya router ruang tata usaha. Segmennya yang harus sama tadi, IP-nya berarti 100.0.0.2.
kita add-kan dulu. Nah, sekarang kita coba sekali lagi yang dari PC1 ruang TU, apakah dia bisa terkoneksi atau pingnya, kita beri perintah pingnya ada akses ke arah PC1 ruang guru. Nah, sekarang sudah ada, artinya dari ruang TU ini, PC1 ruang TU sudah bisa berbagi dengan PC1 di ruang guru. Nah, sekarang apakah PC1 ruang TU ini, PC1 ruang TU ini apakah bisa kita beri perintah ping ke arah PC-nya kepala sekolah. Ping PC kepala sekolah tadi adalah IP-nya 30.001 ya. 30.0.0.1. Masih belum bisa karena sama seperti halnya tadi di PC ruang guru, routernya ini belum kita setting agar bisa terkoneksi ke ruang TU. Kita tutup dulu. Nah, ini kita setting dulu. Statiknya. Nah, ruang kepala sekolah juga sama. Ruang kepala sekolah ini ngambil IP punya ruang TU. Segmen IP-nya 20.0.0.0. Kemudian subnet mesh-nya 255.255.240. Next hop-nya adalah IP dari FA00 ruang tata usaha ini ya, ruang TU ini berarti 200.001. 200.0.0.1. Lihatkan dulu. Oke, kita uji cobakan sekarang apakah PC1 ruang TU ini sudah bisa diberi perintah ping untuk terkoneksi ke PC1 ruang kepala sekolah. Sudah bisa. Yang tadinya RTO, request timeout, sekarang sudah bisa terkoneksi. Artinya untuk si TU ini sebagai sentral, dia sudah bisa terkoneksi ke jaringan ruang guru dengan jaringan ruang kepala sekolah. Lalu bagaimana ruang kepala sekolah ini apakah bisa terkoneksi ke jaringan ruang guru? Kita coba ya. Dari ruang guru ke kepala sekolah. Kita coba ruang guru kepala sekolah, kita berikan perintah ping apakah sudah bisa. PC1 ruang guru ping ke alamat IP 30.0.0.1. Ini IP-nya dari PC kepala sekolah. Unreachable. Destination host unreachable. Artinya tidak bisa terkoneksi sama sekali. Ke routernya pun tidak bisa. Bagaimana cara mengoneksikannya? Oke, kita belajar sama-sama untuk mengoneksikannya dengan routing statik juga. Nah, di sini perlu ditambahkan, tadi sudah ditambahkan jaringan IP ruang TU ya. Sekarang kita tambahkan juga dari jaringan IP ruang kepala sekolah. Network ID-nya ruang kepala sekolah adalah 30.0.0.0, subnet mesh-nya 255.255.255.240. Dan next hop-nya sama dengan di TU tadi. Next hop-nya adalah 200, IP ini IP 200.0.0.2. Kita add-kan. Nah, tetapi di sini pada saat melewati data ini melalui IP 200.0.0.1 ke sini, itu belum bisa terkoneksi. Jadi datanya hanya terhenti sampai di IP punya router 200.0.0.1 ini aja. Nah, bagaimana supaya mengoneksikannya ke seberang, ke arah ruang guru ini? Kita harus nambahkan lagi segmen IP network ID-nya 200 ini melalui IP 100.002. Jadi di sini kita tambahkan lagi
network ID 200.0.0.0 dengan netmesh 255.255.255.248. Jadi jaringan yang ini ya, maksudnya ini adalah jaringan ini dilewatkan IP 100.0.02. Kita tambahkan. Oke, di sini jadi di ruang guru ada penambahan network address-nya, ada 3 network address. Ada 3 network address yang harus kita tambahkan. Demikian juga yang di ruang kepala sekolah. Kebalikannya, static routingnya kita tambahkan IP dari segmen IP ruang guru, yaitu netmesh 10.0.0.0, meshnya 255.255.255.240. Next hopnya adalah IP 100.0.1. Hopnya adalah 100.0.0.1. Kita tambahkan. Nah, demikian juga jaringan ini, jaringan dari network 100.0.1 dan 0.0.2 ini harus kita lewatkan juga melalui jaringan FA00 punya ruang tata usaha dengan IP 200.0.0.1. Artinya kita tambahkan lagi jaringan 100.0.0.0, netmeshnya adalah 255.255.255.248. next hopnya adalah 200.1. Nah, jaringan ini, jaringan 100 segmen 100.0.0.1 dan 0.0.2 ini dilewatkan IP 200.0.0.1. Kita add-kan. Sekarang kita cobakan koneksi dari PC1 ruang guru ini, apakah bisa kita berikan perintah ping ke PC1 ruang kepala sekolah. Ping 30.0.0.1. Langsung aja kita jadi menyeberang melewati routernya ruang guru, router ruang TU, dan router ruang kepala sekolah. Nah, sudah bisa terkoneksi. Pasti sebaliknya juga demikian. Saya yakin kalau ini sudah terkoneksi, PC kepala sekolah ini juga bisa terkoneksi ke PC1 ruang guru. Ping PC1 ruang guru, IP-nya 10.10.10.1. Sudah terkoneksi. Nah, ini saya yakin sekali. Artinya planning atau desain jaringan kita yang kita buat ini sudah selesai. Nah, semoga sobat pembelajar bisa memahaminya, bagaimana cara membuatnya, langkah-langkah membuatnya. Jika masih belum memahami, sobat pembelajar boleh mengulang lagi video ini. Dan kalau ada kekurangan, salah-salah dalam saya memberikan pembelajaran, silahkan tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi apa yang ilmu yang telah kita dapatkan. Terima kasih sobat belajar. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkah bagi kita. Ilmu yang kita bagikan semakin berkembang, dan kita tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sobat belajar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.